Hai guys, apa kabarnya guys? Ketemu lagi sama Mbok D. Hari ini Mbok D mau apa ya guys? Mau cerita dan mau makan bakwan. Ini tadi aku barusan bikin guys, masih anget-anget. Cuma Mbok D nggak punya lombok, jadi Mbok D makan begitu saja. Apa ya, inilah payahnya di sini guys. Kalau lupa beli lombok ya sudah, habis nggak ada lombok. Nggak apa-apa sih guys, Mbok D belajar tidak semuanya Mbok D harus mendapatkan gitu ya. Bakwan jagung guys tuh, crunchy guys, benar. Biasa guys, Mbok D kalau bikin bawang putih, bawang bombay, terus bawang putih, bawang bombay, tumbar, Mbok D ulek guys. Enak. Seperti biasa guys, makanan wong desa. Mantap. Tepungnya tepung terigu, baru kasih tepung beras sedikit, jadi setengah seperempat gitu ya. Lembut guys tuh, enak banget. Buatan sendiri, dipuji sendiri guys. Biasa guys, Mbok D daripada nggak ada yang muji, puji sendiri guys. Air laut tidak ada yang ngasinin guys, harus sudah asin sendiri. Oke, nggak apa-apa guys. Yang penting Mbok D selalu bilang, yang penting positive thinking, jangan terlalu negatif guys, karena negatif thinking itu capek guys. Kenapa Mbok D cuma bikin jagung aja guys? Mbok D nggak punya sayuran gitu, jadi seadanya. Ada yang bilang sama Mbok D, Mbok D tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Nah, Mbok D ini sebenarnya vlognya ini kisah nyata guys ya. Kisah bagaimana kehidupan Mbok D yang sebenarnya gitu loh ya. Jadi kalau dibilang tidak sesuai dengan kenyataan, itu Mbok D bingung juga guys, karena apa yang Mbok D ceritakan di sini semuanya itu sesuai dengan kehidupan Mbok D ya. Mbok D selalu bercerita seadanya, lalu Mbok D pun tidak buat-buat. Nah, inilah kenyataan daripada Mbok D. Maaf guys, mesin cuciku jalan jadi denger ya. Berisik. Kalau ada yang bilang Mbok D itu sok polos gitu.
Gimana ya guys? Mbok De tidak sok polos guys, ini Mbok De dandan ya. Karena sedikit rapi guys. Tuh Mbok De pakai rose pipi, pakai ginco, apa pakai alis gitu ya. Karena apa guys? Mbok De pakai alis. Alisnya Mbok De itu nggak rata. Hah? Jadi rambutnya yang sebelah sini nggak tumbuh, yang ini tumbuh. Jadi Mbok De ratakan dan Mbok De harus gambar gitu. Nah di sini Mbok De kalau dibilang sok polos gitu ya, Mbok De tidak sok polos guys. Mungkin yang belum tahu atau mungkin yang ngomong itu belum tahu, silahkan disimak di videonya Mbok De. Mbok De cerita apa adanya. Jadi tidak ada yang semuanya tuh Mbok De buat-buat atau mengada-ngada. Itu tidak ada guys. Jadi Mbok De tuh cerita seadanya aja. Jadi nggak apa ya, kalau dibilang tidak sesuai itu ya terserah ya guys ya, karena pendapat orang itu kan terserah. Semua boleh punya pendapat, tapi Mbok De di sini dengan kejujuran Mbok De apa mencoba semuanya itu apa yang Mbok De bisa gitu ya. Selebihnya Mbok De nggak bisa, karena cerita kehidupan Mbok De yang hanya kelas 2 SD itu juga Mbok De cantumkan. Mbok De tidak harus malu. Satu hal yang Mbok De mau ngomong, walaupun Mbok De kelas 2 SD bukan berarti Mbok De itu bodoh gitu ya. Enggak guys. Mbok De tidak sekolah itu karena Mbok De tidak ada kesempatan pergi sekolah. Karena keluarga Mbok De itu keluarga orang yang tidak punya ya. Jadi orang tua Mbok De tidak mampu menyekolahkan anak-anak, dan Mbok De itu 9, sebenarnya semuanya 11 bersaudara guys ya. Tapi yang tinggal tuh yang masih ada tinggal 5 guys ya. Saat ini ya. Kok 5 sih? Mohon maaf ya guys, sebentar ya. Ya betul guys, 5 sama Mbok De. Kok 5 sih? Oh betul, 5 sama Mbok De. Ya. Jadi bisa dibayangin guys, kalau punya anak 11 itu di Indonesia, apalagi orang desa gitu ya guys ya, bagaimana caranya yang bapakku hanya apa ya, petani biasa yang nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi untuk biaya 11 anak itu tidak mungkin gitu untuk sekolah ya. Nah, tapi ingat guys, bukan berarti Mbok De itu bodoh gitu loh, enggak guys. Mbok De itu nggak ada kesempatan aja ke sekolah ya. Buktinya Mbok De di Jerman, Mbok De kursus bahasa Jerman, Mbok De lulus guys ya. Mbok De bisa bikin SIM Jerman. Bahasa Jerman dan SIM Jerman itu tidak mudah guys ya. Banyak orang yang bikin SIM tidak lolos. Banyak juga orang yang bikin bahasa Jerman itu perlu sertifikat ya guys ya. Karena kalau kerja itu perlu sertifikat bahasa Jerman. Bukan hanya ngomong aja, tetapi harus ada hitam di atas putih, ijazah gitu guys ya. Nah jadi di sini kalau Mbok De dibilang sok polos, sok tahu, enggak guys. Mbok De ini hidup seperti ini, Mbok De hanya menikmatin hidup aja. Kalau Mbok De dibilang udah tua, nggak mau menjadi contoh,
Coba dikasih tip guys, Mbak De itu harus seperti apa gitu loh. Mbak De harus seperti apa agar menjadi contoh. Jadi jangan lupa ya guys ya, Mbak De pun hidup dengan sendiri. Mbak De itu tidak pernah belajar dari siapa-siapa. Pokoknya Mbak De itu hanya hidup sendiri, kerja dan kerja membantu orang tua. Walaupun kelas 2 SD, Mbak De tetap membantu orang tua. Dan Mbak De bekerja dan bekerja menghasilkan uang untuk beli tanah dan segala macam di kampung ya guys ya. Jadi sebodoh-bodohnya Mbak De kelas 2 SD, Mbak De tetap bisa bekerja dan bisa membantu orang tua gitu guys ya. Nah, bukannya Mbak De itu dibilang gitu marah guys, enggak. Cuma Mbak De nggak habis pikir aja gitu. Mbak De sudah berterus terang dan berjujur sejujur-jujurnya mungkin gitu ya. Mbak De nge-YouTube ini bukan karena apa ya guys ya. Memang Mbak De ada hobi ya. Oke, kalau Mbak De dapat bonus karena banyak ditonton gitu ya, dapat bonus bayaran dari YouTube. Itu Mbak De syukuri guys. Mbak De bersyukur gitu ya. Sedikit banyaknya Mbak De bersyukur gitu ya. Tetapi bukan berarti di sini Mbak De itu cari uang dari YouTube gitu, enggak guys ya. Di sini Mbak De itu apa ya, Mbak De berkarya, Mbak De menceritakan kisah kehidupan Mbak De agar ada orang yang mungkin membutuhkan karena hidup Mbak De itu sangat berat sekali ya. Jadi Mbak De sudah beberapa video bikin kehidupan Mbak De itu sangat aku nggak tahu ada nggak orang sekeras kehidupan Mbak De yang getir pahitnya. Mbak De umur 9 tahun harus bekerja di rumah orang menjadi pembantu rumah tangga. Sampai kaki rangen, tangan rangen semuanya. Karena apa guys? Anak kecil yang tidak tahu mencuci pakaian. Lalu sabun-sabun itu masih di tangan, masih di kaki. Mbak De nggak pernah cuci, namanya juga anak kecil nggak tahu guys, umur 9 tahun ya. Kakinya Mbak De, apa sih orang Jawa bilang cantengan gitu ya. Cantengan itu anu guys, kayak infeksi gitu ya. Bengkak-bengkak, boroken, karena apa guys? Ya itu tadi, karena kena air sabun nggak dibersihkan, terus apa bernanah dan segala macam guys ya. Jadi Mbak De itu kerja dari kecil ya, apalagi kalau Mbak De itu nggak bisa ngerjain gitu ya guys ya, bapaknya nyucinya kurang bersih atau Mbak De cuci piring itu pecah gelasnya segala macem gitu, itu Mbak De juga kena pukul guys ya. Ingat ya guys, itu yang mukul itu orang lain, bukan orang tua sendiri gitu ya. Di situ Mbak De itu berusaha untuk Mbak De mengerti dalam situasi seperti itu gitu ya. Maksudku di sini mungkin ada orang yang banyak sekali ceritanya yang mungkin katanya dari kecil sudah dijual, diberikan orang dan lain-lain. Jadi ini Mbak De kisah nyata. Masa sih Mbak De kalau nggak ada kisah nyata seperti ini Mbak De mau mengada-ngada itu bagaimana caranya ya? Mbak De nggak sekolah, hanya kelas 2 SD, masuk kelas 3. Yaitu Mbak De kira-kira umur 9 tahun guys ya. Karena naik kelas 3. Lalu disitulah Mbak De dikirim. Ini Mbak De jadi ngulang lagi ceritanya. Dikirim ke penyaluran tenaga kerja guys di Semarang ya. Lalu Mbak De diambil orang, maksudnya untuk kerja gitu ya. Ya itu tadi guys, Mbak De itu masih kecil, jadi Mbak De nggak ngerti cara cuci baju, cara setrika, cara cuci piring. Karena di Jawa, di desa itu kan beda guys cara cuci piring, beda dengan orang kota gitu kan. Nah, jadi kalau kesalahan gitu Mbak De kena pukul guys ya. Jadi untung Mbak De itu nggak gagal otak gitu ya, karena kepalanya Mbak De itu sering dipukulin gitu ya. Bekas-bekasnya ada sih guys, di sini tuh ada luka-lukanya gitu. Kadang-kadang apa ya, kalau Mbak De pegang-pegang itu ada sesuatu luka gitu, Mbak De suruh Pak Lek ngeliat ini gimana gitu kan.
Iya, ini kayak dulu kena ini, kata kamu dulu borokan ya katanya gitu ya. Itu bekas dipukul guys. Kadang-kadang kan orang tuh nggak sadar mungkin gemes kali ya guys ya. Mungkin lihat anak kok nggak bisa kerja, jadi gantungan baju lah dipukulin ke kepala gitu. Itu apa? Yang tajam itu guys itu masuk di kepala. Itu darah mancur-mancur ya guys ya. Itu waktu Mbok De umur sekian itu tuh Mbok De juga nggak ngerti guys cara lapor polisi itu bagaimana, cara nggak ngerti aja ya, walaupun sakit dan ini Mbok De sampai tidur kadang-kadang kepala itu masih ada darahnya gitu ya. Itu Mbok De alami ya guys ya. Terus apa? Ya aku rasa orang tersebut pun mungkin nggak sadar ya guys. Mungkin aku nggak tahu juga sih guys apakah sadar atau enggak. Pokoknya Mbok De sudah memaafkan. Dan maksudku di sini ya guys, hidupku tuh sangat luar biasa sengsaranya dari kecil gitu ya. Saat ini Mbok De bisa bercerita seperti ini dan Mbok De bisa ngomong seperti ini. Ini hanya apa ya? Maksudnya saat ini Mbok De cerita, bukan Mbok De itu dendam gitu enggak guys. Mbok De sudah melupakan dan sudah memaafkan karena itu dulu ya. Kenapa Mbok De bikin video ini guys? Mbok De itu cuma mau memberikan apa ya, tahu selama kita di posisi yang benar ya, bukan sok benar ya guys ya, di posisi yang benar gitu ya, dan di posisi yang lemah itu insya Allah mudah-mudahan itu Tuhan itu pasti ada di pihak kita gitu ya. Nah yang aku mau poinnya mau bawa saat ini ya guys ya, saat ini Mbok De hidup sama seorang berondong, dinikahin berondong. Jangan dilihat saat ini, di saat Mbok De saat ini bahagia dengan berondong. Ya guys ya, Mbok De dibawa honeymoon di tempat yang luksus, Mbok De dijadiin ratu gitu ya. Semuanya itu Mbok De sudah tebus hidup-hidup yang susah dulu ya. Jadi saat ini kalau menurut Mbok De teliti dari kehidupan yang dulu, itu semuanya Mbok De layak menerimanya. Karena apa? Mbok De dari dulu nggak pernah bahagia guys ya. Jadi oke lah waktu pernikahan sama mantan juga bohong guys kalau semuanya itu nggak bahagia gitu ya. Jadi boleh dibilang 50-50 gitu ya. Tapi karena Mbok De juga dari luka-luka kecil itu belum sembuh guys. Jadi dalam rumah tangga itu juga Mbok De itu kurang begitu sehat cara berpikir ya guys ya. Jadi Mbok De itu perlu terapi ya. Terapi di Jerman itu kalau kita mau cerita seadanya ya, itu dibantu sama pemerintah guys ya. Jadi namanya di sini kesembuhan gitu ya. Jadi kita tuh disembuhkan secara logis sama psikologi sama psikiater gitu ya guys ya. Karena Mbok De itu selalu dulu ketakutan ya. Karena apa? Yaitu tadi trauma di masa kecil ya, kerja di rumah orang, lalu Mbok De itu tadi. Kalau Mbok De bilang bukan siksaan tetapi apa ya guys? Kekerasan gitu ya, bahkan itu bukan orang tuaku sendiri. Kalau kita dipukulin sama orang tua, itu mah sudah biasa gitu ya. Dan kita bisa memaklumkan itu orang tua kita. Tapi kalau kita dipukulin orang lain itu guys, itu luka-luka batinnya tuh lama guys ya. Jadi ada rasa dendam, ada rasa sakit hati, pengen balas dendam gitu ya. Tapi karena Mbok De tidak mampu sebagai anak kecil, jadi Mbok De itu hanya setelah Mbok De jadi manusia dewasa ya. Ada yang bilang manusia yang sudah tua gitu ya. Iya memang Mbok De tua. Terus memangnya kalau tua itu nggak boleh bahagia. Tuhan pun memberikan kebahagiaan sama Mbok De ya. Memberikan suami yang masih muda, yang melayani Mbok De dengan setulus hati. Apapun keadaan Mbok De, suami Mbok De tetap ada di posisi Mbok De gitu ya. Apakah itu nggak kebaikan Tuhan gitu ya guys ya? Jadi di sini kalau Mbok De
dihujat-hujat katanya udah tua nggak mau jadi contoh, udah tua sok polos. Itu sebenarnya mohon maaf ya guys, bukan Mbok De nggak mau terima, Mbok De minta maaf gitu ya. Mbok De pun masih manusia biasa. Jadi disimak dari kisah kehidupan Mbok De semula. Jadi supaya tahu eh, siapa Mbok De yang sebenarnya. Terus katanya tidak sesuai dengan kehidupan Mbok De. Itu terserah ya guys ya. Kalau Mbok De bilang di sini Mbok De bercerita apa adanya, metode Mbok De ini sesuai dengan kehidupan Mbok De ya. Jadi saat ini Mbok De pun maksudnya ada proses-proses yang aku nggak tahu ya guys ya. Ini Mbok De cerita seadanya, tapi toh masih tetap ada yang tidak terima gitu ya guys ya. Bahkan ya itu tadi, Mbok De udah biasa guys dibully atau dicaci maki orang tuh udah biasa gitu. Di sini Mbok De hanya apa ya, kayak penjelasan, klarifikasi gitu ya guys ya. Jadi Mbok De terserah gitu ya guys ya, orang mau berpendapat seperti apa. Sekali lagi, kembali lagi, lihat prosesnya, jangan hanya cuma protes saat ini gitu ya. Mohon maaf gitu kalau Mbok De saat ini kelihatannya wah seneng-seneng terus, numpak mobil, liburan, honeymoon di mana-mana gitu ya. Karena apa guys, Mbok De menikmati hidup, Mbok De dicintai seorang berondong bule. Walaupun ada yang ngomong juga bahwa Allah berondong kere aja dipuji-puji. Menurut Mbok De, Mbok De tidak mencari kekayaan guys. Mbok De mau menikmati hidup, Mbok De mau menikmati kenyamanan hidup. Jadi Mbok De tidak mencari kekayaan. Karena kalau Mbok De mau mencari kekayaan, Mbok De tidak bakal cerai. Kan sekali lagi, Mbok De itu kan yang minta cerai ya. Itu suatu kebodohan, suatu tindakan yang fatal gitu ya. Karena setelah pernikahan 26 tahun minta dicerai, artinya banyak uang hilang gitu ya. Karena apa guys? Karena Mbok De tidak mau mencari uang, tetapi Mbok De mau cari kebahagiaan dan kenyamanan ya. Sampai saat ini Mbok De masih bekerja, uang bisa dicari guys, tapi kenyamanan, kasih sayang itu kalau nggak ada percuma guys. Karena hidup ini perlu nyaman, perlu apa ya, perlu kita ya nyaman gitu guys. Kenyamanan itu penting buat Mbok De ya. Jadi Mbok De merasa nyaman saat ini, Mbok De dimanja-manjain sama seorang berondong gitu ya. Mbok De nikmatin ya. Karena suatu hari Mbok De tuh berdoa waktu itu ya, kalau memang ada laki-laki jodoh buat Mbok De, silahkan dipertemukan gitu ya. Mbok De berdoanya seperti itu, singkatnya aja guys ya. Lalu suatu hari Mbok De pikir, kok ketemu sama Pak Le gitu, suamiku guys ya. Umur masih muda, Mbok De jadi bingung gitu. Waduh, ini apa kata orang gitu kan. Lalu ada yang di kepalaku berbicara gitu ya. Kamu berdoa minta suami. Sekarang sudah aku kasih, minta. Kamu kan gak bilang minta tua atau muda. Yang penting udah dikasih suami gitu ya guys ya. Lalu Mbok De pergi ke psikologi lagi. Mbok De bertanya apakah ini benar atau bagaimana. Karena Mbok De itu lebih baik ke psikologi daripada curhat-curhat yang gak jelas nanti akhirnya jadi omongan gitu ya guys ya. Lalu Mbok De ke situ dikasih nasihat. Karena kalau psikologi, psikiater tuh ngasih cara berpikir itu netral ya, positif. Lalu dia bilang, tua muda memangnya kamu mau cari yang umur berapa dan kenapa gitu loh. Itu orang kan sudah cukup umur dan dia mau menikahimu. Kenapa kamu terlalu banyak pusing? Apakah kamu nggak suka sama dia? Kalau nggak suka kamu bilang gitu supaya orang itu nggak kasih harapan kosong gitu loh. Nah disitulah guys, baru berpikir dan suamiku pun bilang, karena aku muda makanya kamu nggak suka. Kenapa? Kenapa kamu mesti menilai orang muda itu lebih jelek daripada orang yang sudah umur gitu ya? Lalu itu konflik itu datang di kepalaku ya guys ya. Lalu
kata psikologi bilang kalau kamu hanya memikirkan apa kata orang, ya kamu nggak bakal bahagia. Di sini kamu harus membahagiakan dirimu, nggak usah peduli sama orang lain. Jadi terserah pendapat orang, itu bukan hak kamu. Orang lain punya pikiran menurut mereka masing-masing. Jadi bahagiakan dirimu, jangan pikirkan orang lain. Disitulah guys, Mbok De ambil tindakan. Lalu Mbok De 2020 itu Mbok De menikah sama suamiku yang sekarang, yang menjadi gunjingan manusia di bumi ini karena umur yang lebih jauh gitu ya. Tapi Mbok De itu orang yang pantang menyerah. Mbok De tidak akan menyerah begitu saja. Jadi Mbok De tetap menikmatin saat ini hidup ini, walaupun sampai saat ini Mbok De pun masih dituding gitu ya guys ya, ditunjuk gitu ya. Kamu sudah tua, tidak menjadi contoh, tidak sesuai dengan kisah ceritanya gitu ya. Nggak apa-apa guys, itu pendapat orang. Saat ini Mbok De sudah menikah sah sama suamiku. Jadi Mbok De bukan karena orang tersebut lalu Mbok De mesti bercerai lagi mencari suami yang lebih tua. Tidak guys, Mbok De menikmati hidup saat ini. Jadi Mbok De tidak peduli apa pendapat orang, karena setiap kita itu punya pendapat resmi, sah-sah saja gitu ya. Tapi nggak usah menuntut Mbok De itu harus bagaimana gitu. Aduh, mohon maaf ya guys, ini sedikit curhat dari Mbok De karena ada tekanan-tekanan yang membuat Mbok De itu gimana gitu loh guys. Jadi saat ini mau dijelasin, apa nggak usah terlalu dihiraukan kehidupan orang lain. Kita masing-masing harus mengoreksi diri kita masing-masing, karena mengoreksi orang lain tuh paling gampang guys ya. Menunjuk orang lain tuh paling gampang, sampai kita tuh lupa dengan diri kita sendiri gitu ya. Ingat itu guys ya. Jadi kita tuh jangan selalu menunjuk orang lain, karena kita ini di dunia ini hanya sementara guys ya. Semua kita akan kembali ke asal kita masing-masing dan dimana kita diciptakan gitu. Jadi nggak usahlah bikin huru hara sana sini. Ini boleh bercerita seperti ini, mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Selama ini mungkin hidupnya berat kayak Mbok De alami, atau di saat ini ada yang saat ini masih di bawah kayak Mbok De zaman dulu gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bertahan. Yang masih di bawah, suatu saat pasti roda itu berputar. Kalau itu percaya, pasti kita tuh akan menang menghadapi hidup ini yang sangat-sangat berat ini guys, apalagi saat-saat ini ya guys ya. Jadi daripada memusingkan kehidupan Mbok De yang mungkin ya itu tadi, seorang janda wong desa elek genuk-genuk kok dirabeni brondong. Jadi kita belajar di sini positif thinking ya guys ya. Siapapun orang tersebut, kalau bahagia, biarkanlah orang tersebut itu bahagia, karena kita masing-masing itu punya porsi sendiri-sendiri dalam hidup ini. Kita masing-masing punya tanggung jawab untuk kehidupan kita masing-masing. Jadi kita alangkah baiknya membiarkan orang yang sedang bahagia itu, nggak perlu kita gunjingkan sana sini, menjelek-jelekkan sana sini gitu ya guys ya. Apalagi iri, dengki itu kalau bisa kita buang jauh-jauh guys ya. Karena pertanyaannya, kalau anda semua di posisinya Mbok De, bagaimana gitu loh. Nah di sini kita belajar semuanya itu kita ukur diri kita sendiri guys ya. Jadi jangan hanya menuding gitu ya. Kalau kita ukur sendiri, bagaimana kalau kita tuh di posisinya Mbok De sendiri, apakah kita sanggup gitu ya. Ini mohon maaf sekali lagi ya guys ya, Mbok De bukan mau menggurui, Mbok De bukan mau sok tahu, tetapi Mbok De menceritakan kisah nyata kehidupan Mbok De ya. Orang yang dulu sengsara di Jawa maupun di mana ya guys. Jadi Mbok De itu dulu sangat luar biasa sengsaranya ya. Nyewa kos-kosan aja nggak mampu, sendal jepit pun Mbok De nggak mampu beli gitu kan.
tapi Mbok De mampu membantu orang tua, demi orang tua Mbok De sampai nggak bisa beli apa-apa gitu ya guys ya. Nah, jadi di sini pada intinya marilah kita sama-sama lihat ke depan, positive thinking, karena rezeki itu tidak akan kemana. Jangan sekali-sekali kita menanam kebencian, karena kalau kita sudah menanam kebencian itu sangat bahaya sekali, bahaya juga untuk diri kita sendiri dan bahaya juga untuk orang lain guys ya. Jadi menurut Mbok De di sini kita tuh lebih baik menanam kebaikan supaya tumbuhnya pun kebaikan. Damai itu indah guys ya. Jadi biarkan saja kehidupan Mbok De itu seperti itu. Nah itulah Mbok De Sandra Jamin B yang saat ini mungkin di dunia per YouTubean agak sedikit gonjang ganjing gitu ya. Kita santai aja gitu guys untuk menghadapi segala sesuatu. Sekali lagi Mbok De mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung di luar sana. Mbok De tidak menuju ini ke seseorang, tetapi Mbok De ngomong secara umum, bukan tertuju untuk satu orang maupun siapapun. Di sini Mbok De hanya menceritakan kisah kehidupan Mbok De ya. Dan jangan lupa bahagia guys ya, selalu tersenyum menghadapi segala cobaan apapun di dunia ini, karena apapun yang kita hadapi pasti kita bisa menghadapi dengan senyuman. Dan cobaan itu tidak melebihi kekuatan kita, dan itu harus percaya guys. Mohon maaf Mbok De tidak mau menggurui, tetapi kita belajar sama-sama ya. Terima kasih guys yang sudah menyimak. Jangan lupa bahagia, tetap tersenyum. I love you guys. Bye bye.